Oke ya, kita lanjut ke Tikako. Kali ini kita pakai GoPro 7, kita pinjam dari Mas Gilar Motovlog ya. Maka kita terus saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan riding ke Tikako Banjarnegara. Untuk riding kali ini kita berbeda ya, kita duet dengan Mas Gilar Motovlog, dan juga saya memakai DJI Osmo DJI pakai GoPro 7, memakai GoPro 7 milik Mas Gilarnya, karena saya ingin membandingkan hasil kamera GoPro dan hasil dari DJI Osmo Action 3, bagaimana perbedaan kualitas gambar dan audionya. Mari kita meluncur ya. Jadi untuk jalur kali ini itu rute yang Banjarnegara ke Dieng ya, via Karangkobar. Nanti kita alun-alun belok kanan, terus melewati Suryayuda dan pemandangan perbukitan yang indah. Untuk jalur ini atau ke Tikako ini saya ketiga kalinya ini. Dulu pernah awal-awal itu di 2000 di 2019, terus 2020, nah baru sekarang 2024 ya, sudah hampir 4 tahun kita baru ke sana. Ya, kita tadi menunggu agak lama. BTW ini cuaca sangatlah panas teman-teman, di siang hari bolong kota Banjarnegara. Oke, lampu kuning kita masih aman. Ketigaan depan kita ambil kiri aja. Kita kiri, terus bangjo lagi kita kanan ya. Baru berapa detik ya sudah bangjo lagi ya, nggak apa-apa. Motovlogger ya. Udah mas, tukang mancing. Ambil kanan. Nah, kita ambil arah yang ke Karangkobar teman-teman. Kalau ke kanan ini kita kembali ke yang tadi ya, tempat kita dawet. Untuk dawetnya itu dawet legend teman-teman. Cendolnya besar-besar, terus gulanya juga gula murni, gula Jawa. Enak banget. Kalau untuk baksonya ya lumayan oke lah, tapi untuk dawetnya memang istimewa sekali. Kita melewati jembatan Kali Serayu. Kita lihat posisi airnya ya teman-teman. Posisi airnya seperti apa. Ya, ini sayangnya saya dengan Mas Gilar itu belum punya intercom ya. Jadi kita ridingnya hanya sebatas riding bareng aja, belum sambil ngobrol dan berkomunikasi ya. Semoga doakan aja kita bisa nabung dan beli intercom ya, biar nantinya saat kita collab itu bisa
jalan reading sambil ngobrol. Ini tadi wisata Suryayuda ya, kalau ini kantor banknya Suryayuda. Oke, jalannya lumayan menanjak. Kalau di sini ini masih view-nya permukiman dan gedung-gedung perkantoran ya, seperti ini sekolah, terus ini juga rumah makan dan sebagainya. Itu mengaba-aba untuk ambil kiri. Mungkin kita istirahat sholat dulu ya. Oh ya, kita sholat mas. Lensanya belum dikasih super view. Oh, berapa? Oke ya. Ternyata tadi settingannya lupa belum di super view. Jadi kita terpaksa nyeting ulang dulu. Saya kira mau sholat zuhur dulu. Oke ya, kita lanjutkan perjalanan lagi menggunakan GoPro 7 menuju Tikako. Jadi Tikako itu tempat untuk kita ngeres ya, bagi teman-teman yang mungkin dari Purwokerto, Banjarnegara, atau yang dari arah Banyumas, Banjar intinya lah ya, mau ke Dieng via jalur Karangkobar. Nah itu teman-teman bisa ngeres di Tikako. Di sana tempatnya kita bisa ngopi, terus juga makan bersantai, ngopi sambil kecian teman-teman, karena tempatnya itu di atas sungai. Namun apakah airnya mengalir atau tidak, karena ini sedang musim kemarau. Nah itu viewnya sudah gunung-gunung ya teman-teman ya. Nah ini depan ini Mas Gilar Motovlog pakai Suzuki Spin 125. Jadi lalu lintasnya kali ini agak rame ya, karena ini jam-jam pulang sekolah dan pergantian shift. Ini sepertinya depan-depan ini entah mahasiswa, guru, atau pekerja kantoran yang sedang melakukan perjalanan. Ternyata di sini ada mikrobus juga, ternyata ada angkutannya berarti ya. Entah untuk jalur trayeknya saya kurang paham. Nanti untuk video full Tikako nya teman-teman bisa langsung ke Mas Gilar Motovlog ya. Nanti videonya saya sertakan di link deskripsi. Saya nggak sukanya jalur Banjar bikin ngantuk teman-teman, karena jalurnya mayoritas lurus, cuacanya panas, jadi ya membuat hawa-hawa ngantuk. Rakitan Madukara. Nah kalau ke sana gitu ke Rakitan Madukara, kita ambil lurus. Nah nanti setelah jembatan ini baru kita menemukan ketemu view yang pegunungan. Kita sudah mulai meninggalkan pemukiman, masuk ke zona pegunungan. Oke, kita salib aja. Jadi Tikako itu terletak di desa Kalilunjar ya. Untuk kecamatannya saya kurang tahu, tapi kabupatennya Banjarnegara ya, untuk dimiliki oleh BUMDes atau badan usaha milik desa. Menurut saya pengelolaannya lumayan bagus. Nah setelah jembatan ini kita masuk view pegunungan teman-teman. Ini jembatan Kali Serayu ya. Itu ada air yang menggerujuk ke bawah. Oke, kita mungkin salib aja ya, terpaksa karena
mobil membawa muatan ini agak lama, jadi ya kita salip aja. Ini ada tambang atau mau dibuat semacam rest area barangkali ya, karena memang sekarang usaha wisata itu sedang jadi tren di wilayah Wonosobo, Dieng, dan juga Banjarnegara, karena memang pendapatannya dari wisata itu lumayan menjanjikan ya. Kan beberapa warga di dataran tinggi Dieng itu beralih profesi dari petani, pedagang, terus profesi-profesi yang lain menjadi pengelola wisata, baik punya homestay, pusat oleh-oleh, jeep, dan sebagainya. Oke, kita mulai nanjak ya ini, karena Tikako itu berada di lereng, mungkin lereng gunung mungkin ya. Itu ada mbak-mbak SMA dan mas yang pulang sekolah daerah sini aja mungkin ya, karena mereka jalan kaki. Ini juga puskesmas belum mencabut benderanya. Oke, kita sudah disalib Mas Gilar. Wah, pemandangannya itu teman-teman, sudah mulai rimbun pepohonan. Untuk hasilnya seperti apa ya teman-teman, silahkan nilai sendiri dari konten-konten saya yang sebelumnya dengan GoPro ini, apakah ada perbedaan yang signifikan ya. Itu mbak-mbaknya membawa tanaman kentang. Kita masuk wilayah Banjarmangu, Banjarnegara. Kanan kiri masih dihiasi rumah-rumah warga, dominasi bukan dihiasi rumah warga kenapa harus menghiasi jalanan kan? Ini ada kebun-kebun salak. Oh ya, Banjar itu sentranya salak ya, salak pondok dan salak Banjar. Kalau salak Banjar itu salaknya besar-besar dan enak tentunya ya. Ini saya kok agak ngantuk di Tikako ini ya, yang tempat yang akan kita kunjungi. Itu kita bisa bersantai sambil ngopi dan menikmati camilan, dan juga ada spot-spot foto. Dan kalau weekend itu juga ada live musiknya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dari arah Purbalingga Banjar ya, ataupun lebih jauhnya lagi, saya rekomendasikan untuk bisa istirahat di sini di Tikako ya, santai sambil ngopi, ngudut, dan berkecehan, keceh-keceh air. Untuk jaraknya sendiri dari alun-alun Banjar itu ya sekitar 20-30 menit lah. Tapi menurut saya worth it karena view dan suasana yang ditawarkan di Tikako ini cukup bikin kita rileks dan tenang. Jadi cocok lah untuk kita melepas penat dari kesibukan sehari-hari kita, mengembalikan tenaga kita yang sudah capek. Masya Allah teman-teman, itu viewnya pegunungan, wah indah banget. Nah, kapan-kapan mungkin kita next agendakan ya dari Banjarnegara ke Dieng via Karangkobar. Mungkin nanti kita bisa ajak Mas Gilar atau teman konten motovlog yang lain, kita duet bareng-bareng lagi. Ini jalannya lumayan berterjal.
berterjalan. Apa itu berterjalan? Kalau bapak mau nyebrang tapi kita maju aja, kita ambil kanan ya. Oke. Di kanan kiri ini adalah kebun salak. Kebun salak di Banjarnegara. Untuk jalanannya lumayan juga ini ya. Nah, kalau jalur-jalur seperti ini ya pastikan kondisi kendaraan teman-teman dalam keadaan prima ya, khususnya dalam hal mesin dan rem, karena jalurnya nanjak. Nanti kalau kita pulang juga pastinya menurun. Nah, itu ada bukitnya teman-teman. Wih, mantap, mantap, mantap. Ya, silakan teman-teman nikmati ya view pegunungan Bukit Batu. Nanti namanya apa saya tanya ke Mas Ginar. Mungkin nanti saya taruh di deskripsi karena saya tidak tahu ini bukit apa. Untuk jalurnya ini lumayan sepi ya. Kita ramai hanya tadi sebelum sampai Banjarmangu itu masih ramai, tapi dari Banjarmangu ke sininya itu lumayan sepi. Kita bisa speeding tapi jangan terlalu cepat juga karena jalurnya agak bergelombang ya. Takutnya ada orang nyabrang, kita pas agak melompat gitu malah nanti nggak bisa ngerem. Itu juga jalur berliku ya, ada petunjuk rambu-rambu bahwa jalurnya jalur berliku. Seingat saya sini kita hampir sampai ya, karena hanya tinggal di depan sana. Nanti lokasinya di kiri jalan. Oh, indah ya teman-teman ya. Wah, saya nggak kebayang sih betapa indahnya jalur kalau kita ke Dieng via Banjarnegara Karangkobar ini. Ah, kapan-kapan wajib lah. Mungkin next kita agendakan ya. Ngomongin soal Banjarnegara ya, Banjarnegara itu kabupaten yang wilayahnya panjang teman-teman. Jadi kalau kita tarik itu dari ujung ya, yang Kelampok batasannya dengan Purbalingga atau Banyumas, itu sampai sana jauh, sampai Dieng Kulon, sampai Dieng Kulon, bahkan sampai Batur. Jadi kalau kita motoran dari ujung ke ujung itu mungkin ya bisa sampai 4 jam ya, kurang lebih sekitar 4 jaman lah. Antara kalau Wonosobo misal kita dari Campur Sari ke ujung timur yang Kepil itu paling ya 2,5 jam atau 3 jam itu kita sudah sampai lah. Nah, ini depan kita sampai teman-teman, ketika kok. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita parkir nyari yang agak ke Singiup mas.